Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya bisa kembali berziarah ke makam para aulia di kawasan Ponorogo. Tapi sebelum lanjut saya ingatkan jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Samudra Fandi agar kalau saya upload video baru Anda dapat menonton pertama kali. Wilujeng pepanggihan malih para sedulur lan sederek ingkang sami katresnan. Pada pertemuan ini kita akan berziarah ke makam Raden Martopuro, Mantri Gudang Kopi Bungkal pada abad ke-18 dan saya akan sedikit mengulas perjuangan Raden Martopuro menghadapi Kompeni Belanda di Ponorogo. Raden Martopuro adalah keturunan ke-16 dari Kanjeng Panembahan Bathara Katong dari sang ayah dan keturunan ke-16 dari Prabu Brawijaya V dari sang ibu. Menurut buku Babat Ponorogo jilid 6A karangan Purwowijoyo, Raden Martopuro adalah putra Raden Martokusumo, Mantri Gudang Kopi Bungkal, dan cucu Raden Mas Sosrokusumo dan buyut Raden Mas Adipati Suro Diningrat II, Adipati Ponorogo Kuthawetan terakhir. Sedangkan dari jalur ibu, Raden Martopuro adalah putra Raden Ayu Martokusumo dan cucu Raden Mas Tumenggung Sumonagoro, Bupati kedua Kabupaten Sumoroto, dan buyut Raden Mas Tumenggung Prawirodirjo, Bupati ke-1 Kabupaten Sumoroto. Raden Martopuro adalah salah satu pahlawan pra-kemerdekaan yang menentang tanam paksa yang dilakukan oleh Kompeni Belanda di Ponorogo, khususnya wilayah Bungkal. Pada usia muda, Raden Martopuro dan Nur Hadam, pemuda asal Badekan, berguru ke Mas Bei Jogokaryo, Bupati Pacitan yang disebut Gusti Jimat. Sejak terjadinya perang di Ponorogo yang meletus pada tahun 1825 sampai tahun 1830, yang pada awalnya pada tanggal 20 Juli tahun 1825, di mana pemerintah Belanda berkeinginan untuk membuat jalan raya yang melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro. Peristiwa tersebut menjadi bara api yang menyulut terjadinya perang di Pulau Jawa menentang penjajahan Belanda. Utusan khusus Pangeran Diponegoro yang bernama Ahmad Aris berhasil membujuk Bupati Pacitan Kiai Zakaria untuk berpihak kepada Pangeran Diponegoro, menentang imperialisme dan membakar semangat rakyat Pacitan untuk serentak bangun mengusir penjajah Belanda dari bumi Pacitan. Sejak saat itu, Kiai Zakaria merekrut para pemuda Pacitan sebagai prajurit guna membantu Pangeran Diponegoro menentang penjajah Belanda. Perekrutan ini bukan hanya pemuda Pacitan tetapi juga melanjalar ke Ponorogo. Banyak pemuda Ponorogo yang ikut terpanggil mendaftarkan diri sebagai prajurit Pangeran Diponegoro, termasuk pula Raden Martopuro dari Bungkal dan Nur Hadam dari Bandara Lem Badekan. Setelah Pacitan dikuasai oleh Belanda, Pangeran Diponegoro menyambutnya dengan perang gerilya mulai dari desa Penanggungan Pacitan. Beliau dan pasukan terus bergerilya menuju ke Ngelorok, menjumpai guru spiritualnya yang bernama Kiai Jimat. Selanjutnya beliau dan pasukannya bergerilya menuju desa Bausan Kidul Ngerayun, terus menuju Bungkal. Kemudian beliau mampir di Kabupaten Polorejo untuk memberikan semangat juang kepada Raden Mas Tumenggung Brotonegoro dalam menentang dan mengusir penjajahan Belanda. Setelah Pangeran Diponegoro dan rombongan kembali ke Jawa Tengah, Raden Martopuro kembali ke Bungkal karena menggantikan ayahnya yang meninggal sebagai Mantri Gudang Kopi di Bungkal, sedangkan Nur Hadam kembali ke desanya di Bandara Lem Badekan. Setelah perang Diponegoro usai, pemerintah Belanda menerapkan tanam paksa di Indonesia, terutama di wilayah Ponorogo diwajibkan untuk menanam kopi dan tom. Tom adalah bahan untuk membuat
batik atau tekstil. Tanaman tom secara istilah adalah orang Jawa menyebutnya tanaman tarum atau indigofera, yaitu tanaman yang menghasilkan indigo atau zat warna alami biru nila. Dari kedua tanaman tersebut, kopilah yang paling mendominasi sebagai bentuk tanaman wajib dalam tanam paksa bagi penduduk masyarakat Bungkal. Tanam paksa ini mengeluarkan aturan tentang pertama, seluruh hasil panen tanaman kopi wajib diserahkan kepada pemerintah kolonial sesuai target yang ditentukan. Setoran wajib tanpa dibeli. Kedua, kelebihan hasil panen sesuai yang ditentukan wajib pula diserahkan kepada pemerintah kolonial untuk dibeli pemerintah sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Sebagai Mantri Gudang Kopi di Bungkal, harus bertanggung jawab mengenai masalah penyetoran tanaman kopi di daerah Bungkal kepada asisten residen Belanda di kota Ponorogo. Beliau bertugas untuk mengumpulkan tanaman kopi dari masyarakat Bungkal yang kemudian disetorkan kepada pemerintah Kompeni Belanda, baik untuk setoran wajib tanpa dibeli maupun setoran kelebihan hasil panen untuk dibeli sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pihak Kompeni Belanda. Pada awalnya Raden Martopuro melaksanakan tugas sebagai Mantri Gudang Kopi dengan sebaik-baiknya. Namun lama-kelamaan jiwanya mulai tergugah. Beliau merasa prihatin terhadap nasib masyarakat Bungkal yang semakin lama semakin menderita. Sebagai mantan prajurit Pangeran Diponegoro, jiwa patriotismenya mulai membara. Beliau sadar bahwa jabatannya sebagai Mantri Gudang Kopi justru ikut berperan menambah kesengsaraan masyarakat Bungkal. Kebencian ini menjadi setelah wafatnya sang kakek, yaitu Raden Mas Tumenggung Sumonagoro Bupati Sumoroto II, yang selalu menentang pelaksanaan tanah paksa. Bahkan gara-gara menentang tersebut, sang kakek akhirnya ditangkap dan dibawa ke Surabaya dan meninggal di Ampel, Surabaya. Peristiwa wafatnya sang kakek menjadi spirit bagi Raden Martopuro untuk menentang pelaksanaan tanah paksa yang telah mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan masyarakat Bungkal. Beliau berkeinginan agar asisten residen Belanda di Ponorogo bersedia membeli kelebihan hasil panen tanaman kopi masyarakat sesuai harga pasar, setidak-tidaknya tidak merugikan masyarakat Bungkal. Karena permintaannya yang tidak selalu digubris, secara bersembunyi Raden Martopuro mempengaruhi masyarakat dengan cara tidak memaksa masyarakat untuk menyetor kelebihan hasil panen kopi kepada dirinya. Masyarakat Bungkal diberi keleluasaan bisa menyetor atau bisa juga menjualnya sendiri ke pasar sesuai harga pasar. Kejadian tersebut, setoran hasil kopi di wilayah Bungkal menjadi menurun. Atas kejadian tersebut, akhirnya Anthony William Vincent selaku pejabat asisten residen Belanda di Ponorogo memerintahkan kontrolir atau pejabat Belanda yang bertugas mengontrol tanaman kopi yang dibantu oleh Mantri Gudang Kopi dari Pulung dan 3 orang mandor kopi dari Pulung dan Sugihan yang terkenal sangat kejam untuk melaksanakan operasi kopi di desa Bungkal. Suatu cerita, waktu operasi kopi berlangsung, kebetulan terdapat 7 orang wanita yang lagi hamil tua berjalan berjejer seperti layaknya gerak jalan menuju pasar Bungkal. Karena tidak lazim, ke-7 wanita tersebut disetop dan diperiksa. Mereka disuruh membuka sabuk atau centing, namun ke-7 wanita hamil tersebut menolaknya sehingga mereka digebuki tanpa belas kasihan. Karena kesakitan, akhirnya 7 wanita hamil tersebut membuka sabuk atau centingnya, dan ternyata 7 wanita tersebut tidak hamil, melainkan perutnya diisi dengan kopi untuk menjual ke pasar Bungkal. Kemudian atas dasar pengakuan dari 7 wanita tersebut, diketahui bahwa yang menyuruh mereka berbuat seperti itu adalah Raden Ayu Martopuro, yaitu istri dari Raden Martopuro, Mantri Gudang Kopi Bungkal. Atas dasar tersebut, Anthony William Vincent selaku pejabat asisten residen Belanda di Ponorogo turun tangan secara langsung. Konon kedatangan rombongan Anthony William Vincent selaku pejabat asisten residen ke wilayah Bungkal diterima secara baik dan ramah oleh Raden Martopuro dan istrinya. Namun tatkala Anthony William Vincent bersalaman dengan Raden Ayu Martopuro, dia langsung terpesona atas kecantikan istri Raden Martopuro tersebut. Anthony William Vincent bukan hanya bersalaman tetapi justru bertindak tidak senonoh dengan cara memegang dahi dan mencubit pipi Raden Ayu Martopuro. Lihat sang istri dilecehkan, Raden Martopuro benar-benar marah. Matanya terbelalak, mukanya merah padam dan seketika dia langsung mencabut keris kolonadahnya. Tapi para mandor kopi yang ada di situ menghalang-halangi dan berusaha menenangkan hati Raden Martopuro agar tetap sabar. Memang benar, Raden Martopuro bisa bersabar.
Tapi kejadian tersebut telah mencoreng kehormatan dan harga dirinya di depan orang banyak. Bagi seorang warok, istri adalah simbol kehormatan suami. Barang siapa yang melecehkan istrinya di depan orang banyak berarti melecehkannya dan mencoreng martabat suaminya. Tak pelak lagi Raden Martopuro yang terkenal sebagai warok langsung bersumpah di depan para mandor kopi yang ada pada waktu itu. Ingat asisten, rasa maluku harus kamu tebus dengan nyawamu, dan kamu para mandor sebagai saksi dari sumpahku ini. Pada tanggal 30 Desember tahun 1852, asisten residen Belanda Anthony Willem Vincent melaksanakan pesta besar-besaran dalam rangka menyambut tahun baru 1 Januari 1853 di rumah kediamannya, sekarang gedung SMPN 1 Ponorogo. Semua pejabat Belanda, pejabat kabupaten termasuk pula para kementerian atau mantri gudang kopi diundang, dan tidak ketinggalan Raden Martopuro juga hadir dalam pesta itu. Pesta menyambut tahun baru tersebut berlangsung sampai 24 jam. Setelah pesta selesai dan seluruh undangan telah pulang ke rumah masing-masing, Raden Martopuro tetap tidak beranjak dari tempat duduknya. Tekadnya untuk membunuh asisten residen telah bulat. Sumpah yang pernah diucapkan di depan para mandor harus dilaksanakan malam itu juga. Kemudian Raden Martopuro meminta bantuan pelayan sang asisten untuk memberitahu asisten residen bahwa Raden Martopuro berkeinginan untuk menghadap. Mendengar nama Raden Martopuro yang sangat dibencinya, Anthony Willem Vincent selaku pejabat asisten residen yang sebenarnya sudah siap tidur langsung beranjak keluar menemui Raden Martopuro. Tatkala Raden Martopuro mengulurkan tangannya dan juga diikuti oleh Tuan Anthony Willem Vincent untuk bersalaman, secepat kilat Raden Martopuro mencabut kerisnya dan menusukkan ke dada Tuan Anthony Willem Vincent, langsung mengenai jantungnya, dan Tuan Anthony Willem Vincent langsung lebah ke tanah mati seketika dengan berlumuran darah. Setelah membunuh asisten residen Belanda, Raden Martopuro segera secepat kilat kabur dari tempat kejadian. Siapapun yang berusaha menangkapnya langsung dibunuhnya, sampai akhirnya beliau berhasil lolos dan langsung bersembunyi sambil melihat situasi yang akan terjadi. Keesokan harinya, satu kompi pasukan Belanda dari Madiun yang disebut Soldadu dikerahkan untuk menangkap Raden Martopuro. Rumah Raden Martopuro digeledah dan diobrak-abrik. Tak ketinggalan rumah penduduk Bungkal juga digeledah, namun pencarian sampai 1 minggu tetap saja tidak menemukan Raden Martopuro. Karena tidak berhasil menemukan Raden Martopuro, akhirnya pasukan Belanda menggunakan taktik tekanan psikologis, yaitu menangkap ibu dan anak Raden Martopuro dengan harapan dapat memancing Raden Martopuro keluar dari persembunyiannya. Namun usaha ini pun tidak juga membuahkan hasil. Pengganti Anthony Willem Vincent, yaitu Nicholas Theodor Arians selaku asisten residen di Ponorogo yang baru, meminta bantuan sang Bupati Ponorogo Raden Mas Adipati Mertohadinegoro untuk menangkap Raden Martopuro. Terdengar kabar bahwa Raden Martopuro mempunyai saudara seperguruan yang bernama Nur Hadam yang bertempat tinggal di desa Bandara Lembadekan. Pada awalnya, Nur Hadam tidak bersedia untuk menangkap Raden Martopuro. Baginya saudara seperguruan adalah sedulur janji dan sedulur pati. Menangkap Raden Martopuro berarti sama saja dengan menyerahkan kematian saudara seperguruannya. Namun setelah Bupati Ponorogo Raden Martohadinegoro menjamin bahwa Raden Martopuro tidak akan dihukum mati, akan tetapi dihukum sesuai dengan kesalahannya, akhirnya Nur Hadam menyanggupinya. Singkat cerita, Nur Hadam melakukan semedi untuk mengetahui tempat persembunyian Raden Martopuro. Dengan semedi itu ia berhasil mengetahui dan bisa bertatap muka secara langsung dengan Raden Martopuro. Nur Hadam membujuk Raden Martopuro agar menyerahkan diri karena kasihan ibu dan anaknya yang tidak berdosa juga ikut ditahan. Memang benar Raden Martopuro merasa terenyuh atas ibu dan anaknya ditahan Belanda. Tetapi jika ia disuruh menyerahkan diri, sama saja dia menyerahkan kematian. Ia akan dihukum gantung dan dipermalukan di depan orang banyak. Daripada mati di tiang gantungan, lebih baik mati di medan laga, bertempur secara jantan dan mati secara kesatria. Setelah mendapat penjelasan Nur Hadam bahwa dia tidak akan dibunuh tapi akan dihukum sesuai dengan yang dia lakukan, membuat Raden Martopuro menyerah dan kemudian ditahan di kediaman asisten residen Belanda. Dasar Belanda penjajah ya tetap penjajah. Meskipun Nur Hadam dan sang Bupati Raden Mas Adipati Mertohadinegoro meminta agar Raden Martopuro tidak dihukum mati sesuai dengan janji Belanda sendiri, semuanya tidak ada gunanya. Malahan hukuman mati Raden Martopuro
yang akan dilaksanakan Sabtu menjelang subuh disiarkan ke seluruh masyarakat agar masyarakat Jera tidak coba-coba menentang pemerintah kolonial Belanda. Sebelum dihukum mati, Raden Martopuro bertemu dengan Nur Hadam. Setelah bertemu Raden Martopuro, Nur Hadam menjelaskan hukuman yang akan diterima oleh Raden Martopuro. Nur Hadam mengakui bahwa semua itu di luar dugaan dan di luar rencana. Meskipun Belanda berjanji tidak akan menghukum mati Raden Martopuro, semuanya hanyalah tinggal janji. Mendengar penjelasan dari Nur Hadam, Raden Martopuro tidak terkejut sama sekali. Dia sadar hukuman mati pasti terjadi. Baginya menyerahkan diri bukan karena takut dihukum mati, tetapi karena merasa berdosa kepada ibu dan anaknya yang tidak tahu apa-apa justru menanggung akibatnya. Setelah merenung sejenak, Raden Martopuro mengambil keris kecil yang diselipkan di sabuknya. Kemudian beliau berkata, "Adik Nur Hadam, ini keris kecil yang kuberi nama keris Kolonada yang pernah gunakan untuk membunuh Anthony William Vincent. Keris itu kutitipkan kepadamu." Tatkala Raden Martopuro mau memberikan keris kecil itu kepada Nur Hadam, secepat kilat keris itu justru ditancapkan ke dadanya sendiri. Mengetahui kejadian itu, Nur Hadam menjadi gugup dan kebingungan. Ia langsung mencabut keris dari dada Raden Martopuro yang sudah terbujur kaku. Dengan memegang keris, Nur Hadam pun lari meminta tolong kepada penjaga tahanan. Namun sial bagi Nur Hadam, dia justru ditangkap oleh penjaga dengan tuduhan telah membunuh Raden Martopuro. Apapun alasannya, tidak ada orang lain yang bersama Raden Martopuro selain Nur Hadam. Dialah orang satu-satunya yang menemui Raden Martopuro sehingga dialah yang dianggap sebagai pembunuh Raden Martopuro. Raden Martopuro sudah dianggap meninggal dunia. Malam itu juga dikubur di belakang rumah asisten residen. Demikian juga Nur Hadam yang dituduh membunuh Raden Martopuro. Malam itu juga langsung dijatuhi hukuman mati dan dikubur bersama Raden Martopuro di belakang rumah asisten residen Belanda. Konon ceritanya, Raden Martopuro yang sudah dianggap meninggal dunia tersebut ternyata hanya sekedar mati suri. Setelah sadar dari mati surinya, dengan tenaga yang ada beliau berusaha membongkar tanah yang telah menutupi tubuhnya. Dengan tertatih-tatih beliau berusaha melarikan diri hingga sampai ke desa Mangunsuman. Mungkin karena kehabisan tenaga, akhirnya beliau meninggal dunia di daerah itu dan jenazahnya dimakamkan di desa Mangunsuman.